Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Apriani. Saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Laboratori Medis kelas 1A. Dosen pembimbing Susiwati Eskap MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Apakah itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapatkan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Sementara itu, sisa makanan yang tidak dapat diuraikan atau tidak dapat dicerna akan dikeluarkan lewat urin saat buang air kecil dan akan dikeluarkan oleh feses pada saat buang air besar. Sistem pencernaan makanan diatur oleh otak yang dibantu oleh komponen lainnya seperti saraf, hormon, dan enzim agar fungsi setiap organ dan proses kerjasamanya diantaranya berjalan seirama dengan teratur. Sistem pencernaan manusia juga didukung oleh serangkaian otot yang mengkoordinasikan pergerakannya makanan untuk membantu melancarkan proses pengolahannya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam sistem pencernaan dan juga fungsi secara berurutan di atas hingga bawah. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia saat kita mengunyah. Proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum makanan masuk ke mulut. Sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut saat masuk ke mulut. Gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu ke kerongkongan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis ini disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk langsung menuju ke lambung. Yang kedua, makanan juga justru masuk ke jalur yang salah menuju ke saluran napas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Dan untuk mencegah makanan yang melewati jalur yang salah di tenggorokan terdapat epiglotis. Epiglotis itu adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama dengan pintu, yaitu membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring ke lambung melalui suatu mekanisme gerakan yang meremas dan dinamakan gerakan peristaltik. Esofagus akan menghantarkan makanan ke lambung. Yang keempat yaitu lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dan mencampurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya, setelah lambung, konsistennya sudah menyerupai pasta atau cairan, sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Dan yang kelima adalah usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua yaitu jejunum, yang ketiga yaitu ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan dalam nutrisi yang ada pada makanan. Bila diserap oleh tubuh di usus kecil, juga terdapat peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurkannya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya.
Dan yang keenam adalah usus besar. Setelah makanan akan menuju ke usus besar, di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu anus. Namun, sebelumnya air yang terdapat di sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistennya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada pergerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Dan yang ketujuh adalah rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya saat ada feses masuk ke rektum. Sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang kedelapan adalah anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otak yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum. Jika belum saatnya, feses belum akan keluar. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan pada saat kita tertidur. Organ yang membantu sistem pencernaan manusia dan fungsinya ada juga. Di luar dari 8 alat di atas, sistem pencernaan manusia juga dibantu oleh 3 organ lain yang juga terletak di dalam rongga perut, yaitu yang pertama adalah hati, pankreas, dan juga empedu. Yang pertama adalah hati. Hati juga memiliki peran dalam sistem pencernaan. Organ satu ini memproduksi suatu zat yang bernama empedu, yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya nutrisi yang terdapat di makanan. Juga akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga akan menyaring racun dan zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Dan yang kedua adalah pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, karbohidrat secara kimiawi. Dan yang terakhir adalah empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantong empedu saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari. Kantong empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Dan juga ada peran hormon dan fungsi sistem saraf dalam sistem pencernaan manusia. Alat pencernaan manusia bisa bekerja dengan baik karena dikontrol oleh hormon dan saraf. Keduanya memberikan semacam sinyal yang berjalan di sepanjang saluran cerna menuju otak. Yang pertama adalah peran hormon dalam pencernaan manusia. Hormon yang berperan dalam sistem pencernaan manusia dihasilkan oleh sel yang terdapat pada lambung dan juga usus. Hormon ini berfungsi untuk memicu produksi komponen yang membantu pencernaan dan mengirimkan sinyal kenyang dan lapar ke otak. Selain itu, ada juga hormon yang produksi pankreas yang berperan penting untuk pencernaan. Dan yang kedua adalah peran sistem saraf dalam pencernaan manusia. Di tubuh ada saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat, yaitu otak dan tulang belakang, ke sistem pencernaan dan mengontrolnya. Oleh karena itu, saat melihat makanan yang lezat, saraf di otak akan mengirimkan sinyal kelenjar, yaitu air liur, untuk membuat rongga mulut Anda lebih basah sebagai persiapan makanan. Selain itu, ada juga saraf di dinding saluran pencernaan yang bertugas mengatur cepat atau lambatnya pengolahan makanan di area tersebut. Saraf juga dapat mengirimkan sinyal ke otot saluran cerna untuk berkontraksi, untuk relaksasi, juga untuk menggerakkan makanan melalui usus. Yang kedua yaitu sistem kardiovaskuler.
Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh Anda. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala parahnya. Jika jantung kehilangan fungsinya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut adalah gambar dari jantung. Jika digambarkan, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung kita terletak di antara paru-paru, di tengah dada, di belakang dan sedikit ke kiri tulang dada sternum. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke gambar berikut. Yang pertama adalah perikardium. Jantung berada di dalam rongga berisi cairan, yaitu disebut rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial inilah yang disebut dengan perikardium. Pada gambar anatomi, jantung di atas perikardium berada di bagian tengah. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serius untuk melumasi jantung dan berdenyut, mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ lainnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan epikardium, yang kedua lapisan miokardium, yang terakhir adalah endokarium. Sementara bila bagian endokarium dan miokardium yang meradang, Anda akan mengalami endokarditis atau miokarditis. Yang kedua yaitu serambi atau atrium. Serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi di atas, serambi berada di sisi kanan dan sisi jantung bagian atas. Yang ketiga yaitu bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau juga disebut dengan ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi ini, ventricle berada di sisi kanan, kiri jantung bagian bawah. Dalam jantung ada 4 katup, yaitu yang pertama katup pulmoner, katup tricuspid, katup mitral, dan katup aorta. Katup pulmonal. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Sedangkan katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi ke bilik kiri. Dan juga katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati bilik kiri ke aorta, arteri atau arteri terbesar dalam tubuh. Yang kelima yaitu otot jantung.
Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris, memiliki garis terang serta gelap. Jika dilihat secara seksama menggunakan mikroskop, otot ini memiliki banyak inti sel yang berada di tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung dianggap sebagai otot terkuat karena mempunyai daya untuk bekerja keras terus-menerus panjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti, sehingga bisa terjadi kematian. Ada yang dinamakan jantung, yakni kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut ada 2 fase siklus jantung, yaitu pada saat kita memeriksa darah, yaitu sistol, dan juga ada diastol. Tekanan darah meningkat dari arteri utama selama sistol ventricle dan menurun selama diastol ventricle. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Sebagai contoh, misalnya tekanan darah seseorang 120/80 menggambarkan sistem sistolik dan diastolik. Dan yang keenam adalah pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama yang terdapat di dalam jantung, yaitu yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot, ventricle dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk arteri left anterior descending LED, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Dan juga arteri left circumflex LCX, cabang dari arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Arteri koroner kanan. Arteri koroner kanan juga memasuk darah menuju ventricle kanan, atrium kanan, SE, dan AP. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan bersama dengan LED. Arteri koroner kanan membantu memasuk darah menuju sekat jantung. Pembuluh darah pada jantung dapat menyebabkan masalah seperti penyakit jantung koroner dan arteriosklerosis. Kedua kondisinya meredakan pada penyumbatan pada pembuluh jantung. Yang lainnya adalah pena. Pena adalah yang salah satu membawa darah yang kaya oksigen untuk miskin oksigen menjadi kembali ke jantung, dibandingkan dengan arteri pena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Dan juga ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan pena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Bagaimana kerja dari jantung? Kerja dari jantung, fungsi dari setiap bagiannya Anda bisa kinerja dari jantung berkaitan dengan aliran darah dalam tubuh. Secara singkat, sirkulasi darah yang dipompa jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Pada jantung sisi kiri, darah rendah oksigen memasuki jantung melalui 2 pembuluh pena, kava inferior dan superior, dan menuju atrium kanan. Atrium akan berkontraksi
Darah tersebut akan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid yang terbuka. Setelah ventrikel penuh, katup tricuspid akan menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium. Saat itu juga ventrikel dan berkontraksi dan darah mengalirkan jantung melalui katup pulmonal ke paru-paru. Lalu darah akan kembali ke kaya dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen ini akan dipompa dan mengalir melewati jantung sisi kanan. Darah akan melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri. Atrium akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral yang terbuka. Saat ventrikel penuh, katup tersebut akan menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium. Saat itu juga ventrikel berkontraksi, darah meninggalkan jantung dari katup aorta ke aorta dan beredar ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah sistem panca indera. Yang pertama adalah mata. Mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar. Sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata adalah indera penglihatan yang menerima sebuah rangsangan berupa cahaya fotoreseptor. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otak bola mata, dan saraf optik 2. Alat tambahan mata ini mempunyai fungsi untuk melindungi mata dari gangguan pada lingkungan. Alis mata ini juga berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, sehingga pada kelopak mata untuk melindungi mata dari benturan pada saat bulu mata, berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang kuat atau debu dan kotoran. Berikut adalah bagian-bagian dari mata. Yang pertama adalah kornea. Kornea mata mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua yaitu lensa. Lensa mata mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Dan yang ketiga adalah iris. Iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat adalah pupil. Pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Dan yang kelima yaitu otak mata. Otak mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja dari mata adalah cahaya menuju ke aqueous humor, lalu menuju pupil, terus menuju ke lensa, lalu menuju vitreous humor, lalu menuju retina, lalu menuju saraf optik, dan yang terakhir menuju ke otak. Dan yang kedua adalah telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar yang ada di sekitar kita. Telinga adalah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara. Fungsi lain dari telinga yaitu telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Berikut adalah bagian-bagian dari telinga. Yang pertama bagian-bagian dari telinga yaitu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah yakni telinga dari gendang telinga 3, tulang pendengaran, martil, landasan dan sanggurdil, dan saluran Eustachius. Telinga bagian dalam yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea.
Fungsi bagian indera pendengar, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran mempunyai fungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu bunyi. Yang kedua yaitu gendang telinga ini mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, tiga tulang pendengar yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdil mempunyai fungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau ke rumah siput. Tingkap jorong, tingkap bundar, tiga saluran setengah lingkaran, dan koklea rumah siput mempunyai fungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Pada tiga saluran setengah lingkaran juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan suatu rongga mulut dengan telinga bagian luar. Cara kerja dari telinga adalah getaran suara menuju daun telinga, lalu menuju saluran telinga, menuju gendang telinga, lalu menuju tiga tulang pendengaran, lalu menuju rumah siput, sel-sel rambut dalam organ kortil, menuju sel saraf auditory, dari yang terakhir menuju otak. Dan yang ketiga adalah indera pembau atau hidung. Hidung adalah yang kita gunakan untuk mengenai suatu lingkungan sekitar atau sesuatu di aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara. Bagian-bagian dari hidung yaitu sebagai berikut. Lubang hidung. Lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua yaitu rambut. Rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara masuk ketika bernapas. Yang ketiga adalah selaput. Selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran sebagai indera pembau. Serabut-serabut ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi bahan yang masuk dari hidung. Cara kerja dari hidung adalah rangsang bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, lalu menuju ke thalamus dan hipotalamus, terakhir menuju ke otak. Yang keempat adalah indera pengecap atau lidah. Indera pengecap atau lidah memiliki fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yakni otot intrinsik melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekstrinsik melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Pada permukaan lidah yang ditutupi oleh tiga macam papila yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu papila circumvallata, papila filiformis, papila fungiformis, dan adapun cara kerja dari lidah adalah makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustori, lalu menuju medula oblongan, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju ke otak. Yang kelima adalah indera peraba.
Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan, temperatur, suhu, sentuhan, rasa, sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik. Contohnya yaitu pada sentuhan, tekanan, panas, dingin, nyeri. Reseptor ini juga berupa ujung saraf yang bebas ataupun ujung saraf yang diselubungi sebuah kapsul jaringan ikat. Umumnya pada setiap jenis reseptor hanya bisa menerima satu jenis rangsangan saja. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat perabah dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, yaitu sebagai alat ekskresi serta untuk pengatur suhu tubuh. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Bagian-bagian dari kulit yang pertama adalah kulit ari. Kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Dan yang ketiga, lapisan lemak. Lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Dan otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan itulah merupakan penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.